kepada Tuhan Yesus, di mana kita boleh kembali datang untuk bersekutu hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Dan kita yakini percaya pada hari ini Tuhan Yesus sudah mencurahkan berkat-berkat-Nya kembali atas kehidupan kita, baik itu berkat kesehatan, panjang umur, berkat semuanya apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kita minta, kita imani, yakin, percaya, kita sudah menerimanya, Amin, Bapak Ibu. Kita bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, sangat baik dan teramat baik terhadap kehidupan kita, anak-anaknya. Haleluya. Saya pagi hari ini juga mengucapkan banyak terima kasih pada Oma Rosalin yang sudah berdoa pembukaan ibadah kita pada pagi hari. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi online via Zoom di hari Senin 25 November tahun 2024. Pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Nanto dari Sidoarjo, yang kedua worship leader dan bicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, yang ketiga doa prophetik oleh Ibu Fafak Lai dari Surabaya, keempat pengumuman oleh Ibu Atanasya Pujastuti ST dari Sidoarjo, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian susunan acara ibadah pada pagi hari ini. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita dengan segenap hati kita membuka hati kita untuk memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan kita. Karena hanya Dialah yang layak kita puji, kita sembah, kita muliakan. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati yang dipimpin oleh hamba ya Pastor John Sarbunan MA. Saya persilakan Pastor John. Oke, praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Kita akan terus melanjutkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Selamat pagi Ibu Joyce, shalom. Sudah bersama dengan kita Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan tuntun kita melewati apapun termasuk lembah yang kelam. Tuhan ada menyertai kita ya. Firman Tuhan ya dan amin. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya.
Amin. Haleluya, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan masuk ya kepada firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami sungguh mengasihi Yesus. Haleluya. Oke.
Nanti sebelum firman Tuhan disampaikan, Pak Budi, orang tua kita akan berdoa ya. Sebelum firman Tuhan disampaikan. Haleluya, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu dan doa ini akan dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Pada Pak Bruri dipersilakan. Ya. Salam semuanya, selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus Kristus, selamat kita berjumpa. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menyertai dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang selalu bersama kami dalam segala situasi dan kami selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih buat kami yang baru. Kembali kami ada karena anugerah-Mu saat ini. Kami mau mendengar sabda dan firman-Mu. Urapi kami, Bapa, supaya kami mengerti dengan dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri, orang tua kita yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya dari Jerman di hari Minggu waktu Jerman ya. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, amin Pak John. Terima kasih. Amin, amin ya. Haleluya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya di sana? Ya. Terima kasih Pak John. Ya, amin ya. Oke, selamat hari Minggu buat Pak Bruri Brosalin di Jerman ya, dan selamat hari Senin buat kita semua di Indonesia. Selamat pagi, selamat malam ya. Oke, kemarin kita baru mendoakan Pak Peter lewat telepon ya, jadi kita selalu bawa beliau dalam doa. Pak Peter Fernandes, dia rindu sekali ibadah seperti ini, dia sangat diberkati ya. Namun karena dia kena serangan lagi, ada gangguan ya. Jadi dia butuh perawatan ya. Jadi ya kemarin kami sudah doakan dia. Oke, teman-teman semua juga tolong doakan Pak Peter ya supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Amin. Baiklah.
Sama-sama. Pak Peter ini adalah besan dari adik besan ya, dari Pak Ya. Bruli Bro Salim. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan lihat firman Tuhan ya di pagi hari ini. Ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 662. Benar sekali, kita sudah tiba di serial yang ke-662 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita melangkah, selangkah demi selangkah tapi mantap ya. Dan selangkah demi selangkah itu pasti dalam kepastian ya suatu. Oke. Nah, saudara-saudara, tadi malam kita baru saja menyelesaikan surat Efesus ya, pasal 6. Dan pagi ini kita akan masuk ke surat Filipi. Surat ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa bernama Rasul Paulus ya. Dan kita akan lihat dari Filipi 1 ayat 1 sampai ayat 3 ya. Kita akan bahas ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian. Oke. Nah, ini dia kita sudah tiba di serial yang ke-662. Oke, dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam mengetahui ya. Dalam mengetahui kebenaran pelayanan. Amin, saudaraku ya. Nah, pelayanan itu ada kebenarannya ya. Nanti kita akan pelajari kebenaran pelayanan itu seperti apa. Oke, saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi ya. Tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam mengetahui ya. Tuhan ingin engkau mengetahui, jangan sampai engkau tidak mengetahui ya. Mengetahui tentang apa? Kebenaran pelayanan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Banyak orang melayani tapi dia tidak mengerti ya kebenaran pelayanan. Oke. Nah, mari saudara sekalian kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Namun sebelum kita akan mendengarkan ayat ini, saya mau bertanya kepada kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mengetahui kebenaran pelayanan? Ada. Ada, pasti ya, saudaraku. Jadi kalau orang mengetahui kebenaran pelayanan, itu ada kemuliaan Allah di dalamnya. Lalu bagaimana kalau orang tidak mengetahui kebenaran pelayanan, saudaraku? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Pasti tidak ada. Ya, oke. Nah, itulah sebabnya orang yang mengetahui kebenaran pelayanan, dia akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya, segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, melayani pelayanan itu sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan, ya. Itu suatu kehormatan Tuhan berikan kepada kita semua, saudara. Dan itu benar-benar Bapak Ibu, kita mendapatkan sebuah panggilan surgawi untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta seperti saya. Kalau semua jadi pendeta, nanti siapa yang jadi jemaatnya, ya? Haleluya. Jadi melayani Tuhan dalam posisi apapun. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, seorang suami, seorang apapun pekerjaanmu yang kau lakukan hari ini. Ingat, semua itu Tuhan ingin kau pakai untuk melayani Tuhan, ya. Nah, melayani Tuhan itu kan tidak harus di mimbar seperti pendeta, tapi dalam segala hal engkau bisa melayani Tuhan. Dalam setiap ucapan-ucapanmu, dalam setiap perilakumu, dalam setiap suraku, ya, apapun yang kau lakukan, doa-doamu, itu engkau sudah melayani Tuhan, ya. Ambil bagian dalam pelayanan pagi ini juga, engkau sudah melayani Tuhan, ya. Menghadiri kebaktian begini pun juga engkau sudah melayani Tuhan. Amin, ya. Kita lihat dulu nats Alkitab kita pagi ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Ya, Bu Fang Fang Lai, selamat pagi. Oke, sudah dicatat ini ya. Ya, tema kita ya, kita sudah tiba di serial yang ke-662 ya. Nah, tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam mengetahui, ya. Mengetahui apa? Kebenaran pelayanan. Nah, orang kalau mengetahui kebenaran dalam pelayanan, dia tidak akan melayani asal-asalan, ya. Dia akan melayani dengan sepenuh hati. Dia mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Dan dia tahu bahwa ini dia bukan melayani manusia, dia melayani Tuhan yang punya langit dan bumi, ya. Tuhan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari semua, ya. Nama yang disebutkan, nama orang terkenal, nama orang berpengaruh, ya.
Nama orang kaya bahkan terkaya pun Tuhan melebihi di atas segalanya. Nah, kalau orang dunia mereka bisa melakukan itu untuk manusia, kenapa untuk Tuhan kita nggak melakukan? Nah, banyak orang tidak mengerti rahasia ini, saudaraku. Sehingga dia melayani asal-asalan, ya. Tapi kita semua melayani benar-benar dengan sepenuh hati. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itulah sebabnya saya selalu mendidik, ya, bahwa kita semua dalam melayani, ya, kita perlu memperhatikan, saudaraku, bagaimana cara kita ya berpenampilan itu penting sekali, Bapak Ibu, ya. Itu menunjukkan bahwa kita melayaninya. Jadi cara kita berpakaian itu juga menunjukkan kebesaran kita, ya. Kebesaran seseorang itu dilihat dari bagaimana cara dia berpakaian, itu penting. Oke, itu baru salah satu sisi. Ya, oke. Sudah Bu Fang Lai tadi sudah dicatat ya ayatnya. Oke. Nah, kita akan lihat ini Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah ya, Bu Fang Lai, ayatnya sudah ya? 2 Korintus 4 ayat 2 sudah? Oke, sip. Kita lanjut ya. Oke. Nah, mari kita akan lihat ini. Bu Rosalyn belum sudah? dibaca, Pak John. Oh, belum dibaca. Ayatnya belum diperdengarkan. Terima kasih, Bros. Ini namanya mengetahui kebenaran pelayanan. Oke, silakan. Oke, shalom. Selamat pagi Shalom, semua. selamat pagi. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Amin. Yang datang pagi ini Anda berbahagia dapat pesan-pesan Tuhan ini lewat ayat ini, ya, luar biasa. Perhatikan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua, tetapi kami menolak apa, saudaraku? Menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu kan yang tidak terlihat oleh mata manusia, tapi mata Tuhan lihat enggak? Lihat, ya. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Terus apa lagi? Perbuatan tersembunyi yang memalukan. Terus yang pertama, ya, yang kedua, kami tidak berlaku licik. Ya, itu dia. Tidak berlaku licik. Dan yang ketiga, dan tidak memalsukan firman Allah. Ya, wow, ini luar biasa. Ini kebenaran pelayanan di sini. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ayat yang mengajarkan kita tentang kebenaran pelayanan di sini. Saudara, nah, mari Bapak Ibu, kita akan lihat bagian penting ini. Oke, selamat pagi Bu Andri, sudah bersama kita pagi ini. Oke. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mengetahui kebenaran. Dalam apa Bapak Ibu? Mengetahui kebenaran, ya. Kebenaran apa, Saudara? Kebenaran pelayanan. Dan tegas, ya, bilang tegas. Tegas dalam menyatakan kebenaran. Dan dirinya layak dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini dia, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan. Dinyatakan dalam apa, Bapak Ibu? Dalam mengetahui kebenaran pelayanan. Ini penting, Bapak Ibu, ya. Nah, karena dia mengetahui kebenaran pelayanan, maka dia menjadi tegas dalam menyatakan kebenaran, ya. Dan kemudian dirinya ini layak untuk dipertimbangkan. Dipertimbangkan siapa, Bapak Ibu? Dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. Wow, luar biasa ya, saudara. Jadi semua kita ini melayani, ini adalah satu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, ya. Kita semua orang ini kan sudah berdosa nih, kita produk gagal. Tapi karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib, dan di sanalah Tuhan setelah menerangi pikiran hati hidup kita, lalu Tuhan bawa kita untuk kita bisa melayani, ya. Jadi mengetahui kebenaran pelayanan, suatu, ya, dan kita memang benar-benar punya sikap yang benar, ya, di dalam kita menghadapi setiap situasi, suatu. Nah, emas itu dikatakan emas itu dia tetap murni, tetap emas ketika dia ditaruh di dalam api, suatu,
dia tidak terbakar, ya. Dia ditaruh di dalam air, saudaraku, dia tidak berubah. Ditaruh dalam tanah, pasir, tetap dia emas, ya, tidak berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia menjaga kredibilitasnya dia sebagai emas. Dan emas itu dikatakan murni karena dia sudah melewati pembakaran di dalam api. Itu satu proses sehingga apa? Semua sanga kotoran itu lepas dari dirinya. Sehingga yang tinggal hanyalah emas yang tulen, emas yang murni, dan itu harganya tinggi. Betul ya? Dan dibanding dengan emas yang aspal, asli tapi palsu, Bapak Ibu, itu lebih tinggi emas yang tulen, emas yang murni, ya. Amin. Oke. Nah, demikian juga kehidupan Kristen kita juga kadang-kadang Tuhan proses kita lewat masalah, persoalan, supaya apa? Tuhan ingin mendapati dalam hidup kita tidak ada yang lain yang kita sembah. Tidak ada yang lain yang kita cintai, hanya Yesus di atas segala-galanya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Tuhan izinkan masalah, persoalan datang dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan itu tidak adil, Tuhan kejam, tidak. Tuhan ingin memproses kehidupanmu. Tuhan ingin engkau lebih mencintai Dia. Tuhan ingin engkau lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya. Sehingga apa, Bapak Ibu? Lewat masalah ini engkau lebih belajar untuk mengenal pribadi Tuhan. Biasanya kalau orang tidak ada masalah, kadang-kadang itu dia dalam zona nyaman. Nah, orang kalau dalam zona nyaman itu bahaya, ya. Sehingga apa? Orang dalam zona nyaman bilang, ngapain aku berdoa, ngapain aku beribadah, kok nggak ada masalah, aman-aman aja. Nah, biasa orang-orang seperti ini, mereka tuh hatinya jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak ingin kita jauh dari Tuhan. Tuhan izinkan masalah itu datang. Supaya apa? Menyadarkan kita, membawa kita lebih dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Justru lewat masalah itu Tuhan sedang melatih roh kita. Tuhan melatih hidup kita. Supaya kita punya mental. Bilang mental. Mental apa? Mental pemenang, ya. Bukan mental pecundang. Amin, ya. Bukan menjadi orang yang manja. Tapi benar-benar menjadi orang yang punya spirit yang kuat. Spirit excellent. Roh yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, Lewi dan indahnya ketika dalam masalah ini Tuhan sedang mendewasakan kita, Bapak Ibu, ya, sehingga kita tampil sebagai kekristenan yang dewasa, bukan Kristen kanak-kanak, ya. Kristen dewasa, dia tahu apa yang dia lakukan. Oh, waktu pagi aku ingin ketemu dengan Tuhan, waktu malam sebelum tidur aku ingin ketemu dengan Tuhan. Itu dia, Bapak Ibu, Kristen yang dewasa seperti itu. Nah, inilah kebenaran pelayanan di sini. Oke, dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu, terdapat di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 3, ya. Indah sekali saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini Filipi 1 ayat 1 sampai 3 ada 3 kebenaran yang akan kita temui di sini, ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam, nah ini belum, ya, Bapak Ibu belum masuk, dalam kebenaran pelayanan, ya, saya catat dulu, kebenaran, oke, kebenaran pelayanan, oke. Nah, ini indah sekali suatu. Nah, dari ayat ini, Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 1 sampai 3, nah, kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran pelayanan, ya. Nah, saudaraku, nanti kita akan lihat, saudara, ya. Kita tanya siapa dia. Yang pertama, ini dia. Ini dia akan menemukan, kita akan menemukan ada 3 I di sini, ya. Ada 3 I yang menjadi kebenaran dalam pelayanan. Mari kita lihat siapa dia. I yang pertama bernama identitas, ya. Identitas sebagai hamba Kristus Yesus yang rendah hati, ya. Yang rendah hati dalam melayani. Saya ulangi, ya. Yang pertama bernama identitas sebagai hamba Kristus Yesus yang rendah hati dalam melayani. Itu kebenaran Bapak Ibu. Kita nggak bisa melayani dengan sikap yang angkuh, congkak, arogan. Nah, itu tidak ada kebenaran. Sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Kristus Yesus, itu dia melayani dengan rendah hati, ya, sama seperti Yesus juga rendah hati. Oke, mari kita lihat ayat ini, ya, Filipi 1 ayat 1. Filipi 1 ayat yang ke-1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Diaken. Dan diaken. Amin.
Nah, Amin. saudara lihat ada identitas muncul di sini ya. Paulus berkata dari Paulus dan Timotius. Dari siapa? Paulus dan Timotius. Itu orangnya, identitasnya muncul di situ ya. Ini dia menyatakan dari Paulus. Itu sudah menunjukkan bahwa identitasnya muncul di situ. Lalu apalagi dikatakan koma hamba-hamba Kristus Yesus. Nah, ini juga identitas. Ya. Identitasnya sebagai hamba-hamba Kristus. Wow, luar biasa. Bilang, aku adalah hamba Kristus. Aku adalah hamba Kristus. Nah, hamba itu kan dia rendah hati. Ya kan? Orang yang punya hati hamba itu rendah hati, Bapak Ibu. Ya. Ini dia penting dalam kita melayani. Kemudian apa lagi? Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para jemaat, para penilik jemaat dan diaken. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kita lihat ya Bapak Ibu, kemuliaan Allah dalam kebenaran pelayanan, itu tanda yang pertama itu ada I. I yang pertama yaitu ada 3 I ya. I yang pertama itu identitas. Nah, kita harus kenal dulu siapa diri kita. Kita harus tahu identitas kita ini siapa ya. Ada banyak orang mereka tidak mengetahui identitas dirinya, saudaraku. Nah, orang-orang tidak mengetahui identitas dirinya, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, itu akan membuat saudaraku dia itu kehilangan ya jati dirinya. Dia tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirinya. Saudara-saudara, kita perlu sadar bahwa ini identitas kita di hadapan Tuhan itu jelas. Kita ini adalah hamba-hamba Kristus. Namanya hamba harus taat, tunduk kepada majikan, kepada Tuhan, kepada big boss kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin ya. Tuhan suruh apa? Oke, Tuhan, aku siap melakukannya. Nah, kata hamba itu diambil dalam bahasa Yunani memakai kata doulos. Coba katakan doulos. Doulos itu hamba. Doulos itu budak, saudaraku. Ya, budak itu, saudara-saudaraku, dia tidak punya hak apapun. Apa yang disuruh oleh tuannya, dia hanya taat, dia melakukannya. Dia tidak boleh membantah, dia tidak boleh membangkang, dia tidak boleh memberontak, ya dia tidak boleh ngeyel. Itu namanya budak, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa kita ini adalah hamba kepada Kristus Yesus. Dulu kita hamba dosa, betul ya? Dulu kita hamba iblis, hamba setan. Tapi sekarang, setelah kita tahu kematian Yesus di kayu salib telah menebus kita, maka kita menjadi milik Kristus. Kita mau taat, mau patuh kepada Kristus. Ya, itu dia. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini kita mengerti ya, kebenaran yang pertama, yaitu identitas sebagai hamba Kristus. Nah, kita lihat sekarang suatu tanda yang kedua dari kemuliaan Allah dalam kebenaran pelayanan. Itu ada I yang kedua. Apa itu I yang kedua? I yang kedua bernama ingin, ya. Ingin menyapa siapa? Ingin menyapa jemaat dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Yesus, ya. Ya, ini ingat saudaraku. Jadi ingin ya, ingin, hatinya ingin menyapa. Ini Paulus dan Silas ini, mereka menyapa jemaat-jemaat di Filipi, saudaraku. Ya, jadi I yang kedua bernama ingin menyapa, ya. Nah, kita ini punya banyak keinginan, bukan? Nah, ingin yang kedua ini yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu ingin menyapa. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu, seperti hari ini ya, kita bertugas, Bapak Ibu. Bertugas sebagai host, menyapa kita semua, shalom, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Selamat malam Pak Bruli Borosalin di Jerman, selamat malam pagi Bu Fang Lai, Pak Lukas, ya Bu Atanasya, ya, Bu Joyce Putirai dan semua yang hadir pagi ini. Ini kita menyapa Bapak Ibu, ingin menyapa, itu penting ya. Jadi ini kebenaran, ya juga menyapa Ibu Andri Marantika, ya ini penting Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat ayatnya ya, Filipi 1 ayat yang kedua. Filipi 1 ayatnya yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin ya, luar biasa. Ini ada sapaan. Jadi Paulus menyapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari siapa? Dari Allah Bapa kita, dan dari siapa lagi? Dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi kalau kita lihat surat-surat Paulus itu ciri-cirinya ya,
dia menyapa dulu di awalnya, dia menyapa jemaat. Jadi sebelum dia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, maksud dia menyapa jemaat dulu. Ya, jemaat di Filipi dia menyapa, dia tulis surat kepada jemaat di Galatia, dia menyapa mereka kepada apapun. Ya, sama seperti kita kan, kalau kita kirim WA ya, Shalom, selamat pagi. Nah, itu kita menyapa, atau Shalom, selamat malam, selamat siang, dan sebagainya. Kita menyapa. Jadi ini penting, Bapak Ibu ya. Ini kebenaran, Bapak Ibu. Saudara terkasih Tuhan, jadi kalau orang Israel, mereka datang ke rumah seseorang, ke rumah saudaranya, atau kepada kerabat keluarganya, mereka pertama-tama menyampaikan salam ya. Mereka menyampaikan salam, mereka bilang apa? Shalom alaihim. Kalau saudara kita yang Muslim, di sana mereka bilang apa? Assalamualaikum. Pada waktu mereka, saudara yang kasih Tuhan, mereka datang berkunjung ke rumah keluarganya atau teman atau siapapun, mereka selalu mengucapkan ya salam itu seperti itu. Dan waktu mereka mengucapkan salam itu, Bapak Ibu, itu mereka sementara menurunkan berkat pada keluarga itu ya. Dan ketika keluarga itu menjawab dengan berkata Shalom alaihim atau Assalamualaikum, ya Waalaikumsalam. Nah, itu mereka sedang menerima berkat turun. Jadi Bapak Ibu kalau kita disapa ya Shalom, nah saudara juga menangkap dengan menanggapi, saudara meresponi dengan berkata Shalom. Nah, itu saudara sedang menerima berkat karena kata Shalom itu di dalamnya itu artinya itu mengandung berkat turun. Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, ketika Elizabeth dia datang berkunjung ya ke saudara sepupunya yang saat itu sedang hamil. Ya, Maria datang berkunjung kepada Elizabeth dan Maria berkata, "Salam bagimu, shalom." Ya, itu bayi yang di dalam rahim kandungan Elizabeth itu tiba-tiba dia bereaksi, dia bergerak, dia melompat, saudaraku. Wow, itu dahsyat ya. Dahsyat itu kata shalom, Bapak Ibu. Oke, kita lihat ayatnya dulu. Ayatnya sudah diperdengarkan belum ya? Sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi ini dia Bapak dari Allah. Allah Bapa ya, dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai. Jadi ini yang kedua menyapa ya, ingin menyapa. Oke. Ya, sampai tadi juga kan Pak Lukas sudah menyapa kita semua ya. Nah, waktu kita mau menyapa semuanya, kalau misalnya tahu banyak ada 100 orang, kita nggak bisa menyebutkan satu-satu lagi. Secara menghemat waktu kita bilang shalom semuanya, Bapak Ibu terkasih. Nah, itu sudah mencakup semuanya. Jadi kita bisa mempersingkat waktu ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belum sampai ke sana, masih sekian yang ada banyak ini, nah kita bisa sebutkan satu-satu. Tapi kalau nanti jumlahnya sudah bertambah banyak, nah waktunya nggak nutup ya. Kita perlu mengucapkan shalom semuanya. Jadi semuanya tuh tanpa terkecuali, semua yang hadir sudah menerima salam itu ya. Oke. Nah mari kita lihat ada I yang ketiga, ini kebenaran pelayanan ya. Yang ketiga bernama setelah dia ingin, baru dia ingat. Nah ini dia. Ingat selaku. Ingat apa Bapak Ibu? Ingat mengucap syukur. Ya, mengucap syukur kepada Allah lebih dahulu ya di dalam doa bagi jemaat. Mari kita lihat ya. Filipi 1 ayat yang ketiga. Ya, Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Amin. Amin. Singkat sekali. Aku mengucap syukur kepada siapa? Kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, I yang ketiga itu bernama ingat. Ingat apa Bapak Ibu? Mengucap syukur ya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan sudah banyak menolong kita ya. Tuhan sudah mendengar doa kita, Tuhan sudah menjawab doa kita, Tuhan sudah beri kita pertolongan. Tapi jangan engkau lupa untuk mengucap syukur. Ingat mengucap syukur Bapak Ibu kepada Allah lebih dulu. Tuhan menyertai kita sepanjang hari Bapak Ibu sekalian ya, dan malam sebelum kita tidur kita mau ucap syukur. Ucap syukur di mana? Ucap syukur di dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan ya. Pada waktu pagi kita juga bangun, kita ucap syukur karena apa? Sepanjang malam Tuhan menyertai kita, melindungi kita sehingga di pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang segar. Kita mengucap syukur ya. Saudara, mengucap syukur ini mempunyai power, mempunyai kekuatan, kuasa yang luar biasa. Yesus mengucap syukur hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan. Secara hitung-hitungan di atas kertas itu nggak cukup untuk memberi makan sekian banyak orang, ya 5.000 orang. Itu baru orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, ya.
Wow, luar biasa. Tapi dengan Yesus ucap syukur dengan 5 roti 2 ekor ikan terjadi mujizat pelipat gandaan. Ya, banyak orang sulit memahami hal ini. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Rahasianya mengucap syukur. Saudara-saudara, kalau engkau dapat berkat dari Tuhan, walaupun secara hitung-hitungan manusia rasanya kurang, gak cukup ya. Dihitung di kertas ini masih kurang ini. Tapi kalau engkau tahu ucap syukur dengan apa yang ada padamu, percayalah, yang kurang akan menjadi bertambah. Amin. Yang sedikit akan menjadi melimpah, saudaraku. Yang tidak cukup menjadi cukup, bahkan lebih daripada cukup. Amin, saudaraku. Bahkan yang kecil bisa menjadi besar, bahkan yang terbesar. Katakan amin. Ya. Nah, saya mengucap syukur Bapak Ibu dalam pelayanan ini saya tahu sesuatu yang ajaib sedang menanti kita di depan. Karena itu lebih banyak naikkan syukur kepada Tuhan daripada engkau grundel, menggerutu, ngomel, sambat, mengeluh, tidak ada gunanya. Engkau mengeluh, menggerutu tidak akan pernah membuat mujizat terjadi. Itu akan mengunci, menutup pintu berkatmu. Tapi kalau engkau bilang, Tuhan, aku ucap syukur, hari ini sekalipun doaku belum dijawab Tuhan, tapi aku tahu Tuhan sedang memberi aku pertolongan hari ini. Ucap syukur Bapak Ibu. Ya, sekalipun rasanya sulit, sekalipun rasanya tidak mungkin, sekalipun rasanya mustahil, ucap syukur aja. Bagian Tuhan ada malah melakukan mujizat dalam hidupmu. Bagian kita mengucap syukur. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat ya, ada 10 orang kusta datang kepada Yesus, minta pertolongan, minta kesembuhan. Dan semua mereka disembuhkan. Tapi lihat, dari 10 orang berapa yang datang mengucap syukur? Cuma satu orang yang datang ucap syukur. Yesus tanya di mana yang 9 orang itu. Mereka lupa mengucap syukur. Ya, mereka bye-bye, dadah. Jadi mereka gunakan Yesus itu sebagai apa? Kotak P3K. Tahu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi mereka gunakan Yesus sebagai ban reserve. Jadi kalau bannya gembos, nah langsung ambil ban yang satunya, reserve diganti. Ya. Nah pada waktu dalam persoalan pergumulan Bapak Ibu yang berat, Tuhan sudah tolong mereka. Namun mereka selaku ketika ditolong Tuhan, mereka berterima kasih. Tapi akhirnya apa? Banyak dari mereka yang lupa dengan Tuhan. Ya, hari ini saudara ingat mengucap syukur ya kepada Allah di dalam doa bagi jemaat. Jadi ini Paulus dia bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Allah setiap kali dia ingat kepada jemaatnya. Ya, dia ingat pada jemaatnya, ingat kepada Pak Lukas, ingat kepada Bu Joyce, kepada Bu Fang Lai, kepada Ibu Atanasia, kepada Ibu Andri, kepada Pak Bruri, Brosalin, orang tua kita ini. Wow, ucap syukur Bapak Ibu ya. Kepada siapa lagi yang hadir pagi ini ya, Ibu Sinta, James, Ibu Meliawati, semua kita Bapak Ibu. Bu Andri, kita ucap syukur Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang Paulus lakukan sebagai hamba Kristus. Jadi yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama identitas ya, karena dia tahu dia punya identitasnya jelas sebagai hamba Kristus, baru dia punya keinginan, dia ingin apa selaku? Ingin menyapa jemaat. Nah, setelah dia punya keinginan, dia ingin menyapa jemaat, ya, baru yang ketiga dia ingat untuk apa? Mengucap syukur. Amin ya. Oke. Nah, dari 3 kebenaran ini, 3 kebenaran pelayanan ini, kita lihat apa hasilnya. Ini dia ya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menghormati. Dia menghormati siapa? Dia menghormati pelayan Tuhan sesuai dengan tugas fungsionalnya. Nah, tugas fungsional di sini kita lihat ya, ada penilik jemaat dan ada diaken ya. Oke, mari kita lihat ayat ini, Filipi 1 ayat 1. Ya, Filipi 1 ayat 1, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Amin. Nah, penilik jemaat dan diaken ini kan dipilih oleh jemaat ya di dalam gereja. Dan ketika mereka berkedudukan sebagai penilik jemaat, sebagai diaken, nah ini Paulus ingin apa selaku? Dia menghormati mereka ya, sebagai pelayan Tuhan sesuai tugas fungsionalnya. Jadi bukan sekedar tugas secara strukturalnya ya. Struktural itu adalah misalnya dia posisi sebagai ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, itu strukturalnya. Tapi apa artinya tugas strukturalnya tapi tidak berfungsi ya, percuma Bapak Ibu. Nah, kita pun apapun kedudukan kita mau berfungsi ya.
Tuhan kasih kita talenta, karunia, kita perlu berfungsi. Bilang berfungsi ya, berfungsi bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku apa? Masih kuat. Jadi kita masih berfungsi itu, saudaraku ya. Kita jadi orang yang berfungsi bagi kerajaan Allah. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua. Ini dia ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia disertai. Disertai apa Bapak Ibu? Dia disertai kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa dan Tuhan Yesus ya. Kita lihat ayatnya Filipi 1 ayat 2. Ya, Filipi 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin, menyertai kamu. Jadi Tuhan ini menyertai kita semua ya. Amin ya, saudaraku. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia disertai. Disertai apa, saudara? Kasih karunia dan damai sejahtera. Dari siapa? Dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus. Amin ya, Tuhan Yesus Kristus. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga, ini dia. Kita akan lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu apa, saudaraku? Mengingat jemaatnya di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat ini ya. Ya. Filipi 1 ayat yang ya. ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Amin. Amin. Jadi ini dia ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia selalu ingat ya jemaatnya di dalam doanya. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi dia mengucap syukur, saudaraku. Dia selalu mengingat jemaat ya di dalam doa. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati ketika saya mengingat Bapak Ibu sekalian dalam doa, Bapak Ibu juga ingat saya di dalam doa ya. Kita saling mendoakan ya, supaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Dan silakan doa ini akan dinaikkan. Tadi siapa yang doa pembukaan ya, Pak Lukas? Pak Bruri. Pak Bruri. Oke, Pak Bruri doa pembukaan ya. Baik. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita tadi ya. Bu Rosalin tadi doa ya. Oke. Doa awal ya. Doa awal. Oke, baik. Ya, untuk doa ini, untuk peneguhan firman akan didoakan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang baik. Pagi hari ini mengucap syukur Tuhan dengan firman-Mu yang luar biasa. Juga firman-Mu ini kami belajar, kami percaya Tuhan pada pagi hari ini yang hadir, yang semua layani dari ibadah gereja CLCC melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan urapi supaya kami mengerti, kami juga ingin Tuhan mempraktekkan melalui keluarga besar kami, anak maupun cucu kami. Kami percaya Tuhan beri kami untuk melalui di gereja CLCC kami juga belajar sedikit demi sedikit. Pasti Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, ini kesempatan bagi kami. Kami ingin lebih dekat, lebih setia lagi Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur Bapak Pendeta John yang sudah melayani kami dari ibadah pagi hari ini, memuji, menyembah, dan untuk kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan berkati Bu Joyce Putirai dan keluarga di sana ya. Amin. Ya, kembali kepada kita Pak Lukas ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pastor John Sarmunan yang begitu sudah setia memberkati kita melalui firman-Nya yang baru pada pagi hari ini kepada kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
kita bisa melihat kemuliaan Allah hadir ada di dalam kehidupan kita. Mari kita harus membenarkan dalam pelayanan kita lebih sungguh lagi, lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Sinilah kita kembali disadarkan kepada kita sebagai pelayan-pelayan hamba-hambanya, kita harus kembali segala sesuatu hal harus diperbaiki dan diperbaiki menjadi benar dan lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus terus mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Karena Tuhan Yesus mau kita harus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang ada di dalam kehidupan kita. Makasih Pastor John buat firman yang sudah pengajaran firman Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Tuhan Yesus berkati, terus kita dukung dalam pelayanannya Pastor John di gereja CLCC ini. Terus diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, semangat terus yang menyala-nyala. Yes. Bahkan juga hikmat-hikmat yang baru yang dari Tuhan Yesus tercurah buat Pastor John, dan Pastor John berikan kepada kita semua cepat-cepatnya. Karena Tuhan Yesus mau kita semuanya harus menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Haleluya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Opa Bruri Koalu yang sudah berdoa sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus berkati juga kepada Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga semua, sehat selalu, dan selamat hari Minggu, selamat beribadah nanti Opa dan Oma ya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Joyce Putirai, yang juga sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce, semangat Ibu Joyce. Salam buat keluarga, semuanya diberkati, sehat selalu senantiasa dari hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Dan kita akan masuk ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus Kristus luar biasa yang ada di Surabaya, yaitu Ibu Fang Fang Lai. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Bye. Makasih Pak John. Ya, Bu Fang Fang Lai, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Siap. Oke. Ya, silakan Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih teman-teman sekalian di CLCC. Kami bisa datang kembali di bawah tangan kasih-Mu yang terdalam, yang tertinggi, yang terhormat. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi dan terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, urapan kuasa dan jemaat. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan
keuangan, dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan pada setiap, oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Terima kasih Pak Jo. Fang Fang Lai. Terima kasih teman-teman sekalian. Oke, haleluya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai yang sudah berdoa. Terima kasih Pak Lukas. Iya Bu Fang Fang Lai, Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Fang Fang Lai, sehat selalu senantiasa diberkati ya Bu Fang Fang Lai. Amin. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Amin. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC dan juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Sidoarjo sana, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti ST. Saya persilahkan Ibu Atanasia. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom, selamat pagi. Di Jerman, maaf suaranya enggak enak. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini, dan saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan, kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081306929929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah mujizat siang 1 jam, diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagian dalam pergumulan dan beban berat. Datang iman membawa mujizat. Amin. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat Ibu Lydia Eka, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Cara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang Rp150.000 dewasa anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya dari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Restore Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur apresiasi dengan ala perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa profetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Dan bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan gereja CLCC pada hari Senin
tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di tempat Gedung Sriwijaya Jalan Maijen Sungkono Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja LCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Ya, sudah lewat semua ya. Sudah lewat. Siapa yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nenik Sulistiowati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja LCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Praise God. Haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti ST yang sudah menyampaikan info Gereja LCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Atanasia. Salam buat keluarga semua, diberkati selalu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita akan masuk kita kepada selanjutnya, yaitu doa deklarasi Pastor. Ya, silakan Pak Lukas. Siapa pagi ini? Deklarasi di sini pertama ada Ibu Andriana Marantika. Oke, Ibu Andri. Ya, nomor 2. Ada Ibu Joyce Pirai. Ibu Joyce. Nomor 3. Nomor 3 ada Ibu Atanasia. Bu Atanasia. Oke. Nomor 4. Bu Fang Lai. Fang Lai. Makasih. Ya, oke. Terus nomor 5. Nomor 5 dan nomor 6 Opa Puri. Oke. Iya, sebentar ya. Ini Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Oke, ingat Bapak Ibu ya, nomor urutnya Ibu Andri, kemudian nomor 2 Ibu Joyce, nomor 3 Ibu Atanasia, betul ya? Lalu keempat Bu Fang Lai, kelima Bu Rosalin, keenam Pak Bruri ya, orang tua kita. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan ya doa deklarasi. Amin. Apa aja? nanti terakhir. Ya, benar sekali. Oke. Mungkin tahu sayang. Ya, sudah siap ya? Ya, yang pertama silakan. Ya. Pak John, maaf sinyal itu saya putus-putus jadi kurang jelas. Oh ya, sebentar. Oke, mungkin. Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Terima kasih Pak John. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom. Saya akan menaikkan doa deklarasi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Bu Joyce yang di tengah. Speaker sama Joyce. Speaker. Mic ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan
bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah. Terjadilah. Amin. Nomor 3 buat Tanasya. Aku percaya ada pertolongan dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 4 Bu Pang Lai yang paling atas ya. Ya, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Aku percaya ada kemenangan bagi orang yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Yang kelima Bu Rosalin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Pak Bruri yang paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat semua yang sudah menaikkan doa deklarasi pagi ini. Tuhan berkati semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berdoa deklarasi pada pagi hari ini. Kita imani, yakin, percaya semuanya sudah terjadi dan semua terjadi atas kehidupan kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Dan kita mengucap syukur, terima kasih di mana ibadah kita pagi hari ini sudah akan selesai. Kita mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan Yesus di mana firman yang ditaburkan pada kami kita pada pagi hari ini. Mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mengubah dalam kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih benar akan kehidupan kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia untuk melayani Tuhan, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus mengubahkan kita yang menjadi ciptaan baru dalam kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada dan datang dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya buat kita pagi hari semuanya. Haleluya. Sekali lagi saya sebagai host mengucapkan terima kasih juga kepada Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita. Pelayanan gereja CLCC kita rasakan terberkati ya di dalam khususnya dalam kehidupan kita, dalam keimanan rohani kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita mau bertumbuh karena Tuhan Yesus mau kita harus bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang baik dan benar. Semuanya untuk hormat kemuliaan dan bagi nama Tuhan. Terus kita dukung pelayanan Pastor John di dalam pelayanannya dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, hanya nama Tuhan ditinggikan. Terus umur panjang ya Pastor, sehat selalu. Amin. Selalu semangat dan berkati apa yang menjadi kerinduan keinginan Pastor John sama keluarga, istri, anak-anak, semua keluarga besar diberkati. Haleluya. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih pada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas ibadah pada pagi hari ini. Ibu Fang Lai, terima kasih Bu Fang Lai atas pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus. Ya, siap, semangat Bu Fang Lai. Semangat. Haleluya, sehat selalu ya, umur panjang, berkati Bu Fang Lai sama keluarganya semuanya diberkati juga kali. Ibu Atanasya Pujiastuti juga terima kasih atas pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati, semangat terus dalam pekerjaannya, dalam usahanya, sama anak-anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan juga kepada Ibu Joyce Putirai juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Salam buat keluarga semua, diberkati senantiasa dan sehat selalu semuanya, umur panjang. Ibu Adriana Maratika juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati atas pelayanannya pagi hari ini. Sinyalnya sudah bagus, Bu Adriana, diberkati. Ya, salam buat keluarga semua yang ada di kiri selalu ya. Dan juga kepada Opa Bruri dan Oma Rosalin juga terima kasih buat pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang di Jerman ya, Opa, Oma. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, diberkati selalu apa yang dikerjakan semua anak cucu mantu diberkati. Haleluya. Amin. Juga terima kasih, puji syukur Ibu Sinta sudah sehat.
sudah diberikan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, tubuh yang segar yang baru, kuat, kembali sama-sama untuk sama Pastor John untuk sama-sama melayani melalui gereja saya di sini, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semangat Bu Sinta, juga kepada adik James dan John diberkati. Biar mereka dari Bu Meliawati pun juga diberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah yang ingin minta didoakan bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa disampaikan oleh hamba Pastor John Sarbunan pagi hari ini dan nanti akan didoakan oleh hambanya. Dan pagi hari ini saya sepenuhnya saya serahkan kembali oleh Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Oke, terima kasih Pak Lukas. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian penutup ini ya. Yang berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Melalui lagu ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini itu semua berasal dari Dia, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh Dia, dan biarlah semuanya itu untuk Dia. Bagi Dialah, Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Hosana, diberkatilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus, yang pagi ini sudah menyertai pelayanan anak-anak-Mu. Tuhan berkati buat Anasia dan tim yang sudah melayani di pagi ini, Pak Lukas yang memimpin sebagai host,
Tuhan memberkati semuanya yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman. Tuhan memberkati. Tuhan berkati orang tua kami, Pak Rudi Brosalin, sementara akan beristirahat. Berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam hadirat perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga besar di Jerman. Dalam nama Yesus, semua yang di Indonesia juga memberkati Bu Joyce Putirai, Bu Andre, memberkati Bu Fang Fang Lai, semua yang hadir hamba-Mu dan keluarga percaya. Pagi ini semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, dan terlebih diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu. Semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang luput dari berkat Tuhan. Semua ditolong Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman. Memberkati Pak Lukas, berkati buatan Joyce, Andri. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Rudi Brosalin, Bu Atanas, beristirahat, lekker slapen. Thank you, Ber. Thank you, Ber. Joyce, Pak Lukas, Bu Fang Fang Lai, ya. James, Bu Sinta, dan Bu Meliawati. Praise God. Sayonara, God bless you. God bless you all. Bye. Selamat beristirahat, Pak Rudi Brosalin. Ya, selamat beraktivitas. Oke, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Ya, bye. Amin.